TB bisa disembuhkan asal berobat secara teratur, ya. Tantangan sekarang yang kita hadapi itu adalah TB yang kebal obat, ya. Jadi pasien diobati, ya, tidak sembuh atau dia putus, maka kemungkinan dia kebal obat. Bahkan salah satu komponen penting dalam penanganan orang TB itu adalah PMO, pengawas minum obat. Halo pemirsa Oras TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Sehat. Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan global termasuk di Indonesia. Menurut data, Indonesia masuk dalam 5 besar, yakni dengan urutan kedua dengan beban kasus TBC tertinggi. Masalah ini sebenarnya masih bisa dapat disembuhkan. Namun pentingnya yang masih menjadi tantangan utama adalah penanganan, pencegahan, dan kepatuhan pengobatan. Dengan memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia ini, kita akan membahas lebih dalam tentunya bagaimana sebenarnya pencegahan, penanganan kasus tuberkulosis agar kita dapat menekan angka kasus ini dan mewujudkan Indonesia bebas TBC. Hari ini kita sudah kedatangan tentunya dokter spesialis paru Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Sudah ada Dr. Muhammad Harun Iskandar, spesialis penyakit dalam, spesialis paru konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, Dok. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin dokter boleh jelaskan secara singkat sebenarnya penyakit tuberkulosis ini tuh sebenarnya bagaimana sih, Dok? Ya. Jadi tuberkulosis atau biasa kita istilahkan TBC itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium TBC, ya. Dia kumannya itu sebenarnya mati dengan sinar matahari, ya. Dia lebih suka di tempat-tempat yang lembab dan dia menular lewat batuk atau bersin, ya, atau lewat ludah dari seorang penderita TB. Bisa menyerang paru-paru, ya, ataupun menyerang organ tubuh yang lain, tapi paling sering di paru itu, ya. Oke, nah lalu kan ini penyakit penular. Nah lalu sebenarnya siapa saja sebenarnya yang bisa terkena penyakit ini, Dok? Apakah ada rentan usia atau mungkin bagaimana tuh, Dok? Iya, kalau untuk TB sendiri itu bisa mengena siapa saja, mulai dari bayi, ya, anak, dewasa sampai orang tua. Khusus untuk anak dan bayi itu mereka tidak menularkan, tetapi ditularkan, ya. Itu satu catatan clue kalau ada anak atau bayi biasanya mereka tertular dari orang dekatnya. Kemudian bisa juga pada dewasa muda karena banyak beraktivitas, kemudian pada usia-usia tua karena mereka rentan, daya tahan tubuh sudah turun sehingga mudah terjadi terkena TB atau dia reaktivasi. Jadi kuman tidur yang ada dalam tubuhnya itu bangkit karena daya tahan tubuh yang lemah. Bisa juga terjadi seperti itu. Oke, kan tadi dokter bilang penularan. Nah, bagaimana sebenarnya penyakit TB ini menyebar? Apakah secepat itu atau bagaimana tuh, Dok? Mungkin kalau bisa diceritakan sedikit siklus penyebaran dari kasus TB ini. Ya, jadi TBC itu, ya, menular lewat droplet, ya. Droplet itu misalnya kita batuk ada seperti percikan air itu di dalam kuman TB-nya itu banyak sekali, ya. Atau bersin, ya, ataupun lewat air ludah, ya, dari seorang yang menderita TBC, ya. Dan itu ditemukan ada kuman di dalam batuknya. Jadi tidak semua orang batuk itu ya menularkan TB, ya, tetapi orang yang betul-betul positif TB kemudian ada batuk dia akan menyebar di udara dan apabila dihirup oleh seseorang, ya, ada dua kemungkinan, ya. Kalau daya tahan tubuhnya baik maka kuman tersebut masuk dan bisa dieliminir oleh daya tahan tubuhnya, ya. Tetapi kalau daya tahan tubuhnya itu kurang baik, ya, maka kuman TB itu yang kemudian berkembang biak di dalam paru-paru seseorang ataupun dia masuk ke seluruh tubuh, misalnya muncul di leher, di tulang belakang, di lutut, ya. Pokoknya TB bisa mengenai organ apa saja, ya, kecuali rambut,
Ya, jadi bisa di mata, bisa di kulit, di mana saja bisa terkena, kecuali rambut yang belum kita Oke, temukan. nah tadi dokter bilang kan melalui batuk. Iya. Lalu jika ada orang yang menghirup itu akan terkena. Nah, seberapa lama sebenarnya virus TB itu, misalnya kita batuk, nah dia bertahan di lingkungan itu berapa lama itu? Apakah ada bisa jangka waktu yang bisa membuat dia tidak aktif lagi atau seperti apa tuh? Iya. Jadi kuman TB ini bertahan di udara yang dingin atau lembab ya, kurang lebih 4 derajat apa, dan dia mati di sinar apabila terkena sinar matahari. Kalau dia dalam bentuk droplet di dalam ludah, percikan ludah itu dia bisa bertahan sampai seminggu ya, apabila dan tidak dan kemudian dihembuskan oleh udara dan terhirup itu juga bisa seperti itu. Jadi tentu yang paling dipastikan adalah bahwasanya ada ventilasi dan sinar matahari yang cukup untuk mencegah kuman yang sudah keluar itu bisa mati secepatnya. Berarti istilah penangkalnya matahari itu, sinar matahari. Iya, termasuk itu ya, matahari itu. Oke, nah lalu kan banyak nih orang yang menganggap kalau TBC ini tuh penyakit kuno. Apakah itu benar atau mungkin mengapa sih sebenarnya penyakit ini tuh masih menjadi ancaman hingga sekarang? Bahkan Indonesia menempati urutan kedua dunia nih, Dok. Iya. Jadi TBC ini dianggap sebagai penyakit kuno karena dari berbagai penemuan-penemuan ya, temuan-temuan termasuk di Mesir, di piramid ya, di apa namanya tuh ditemukan mumi ya, yang dilihat di paru-paru itu memang banyak lubang-lubang di paru menunjukkan ada beberapa dari mumi itu yang terkena TBC, sehingga dianggap penyakit ini sebenarnya sudah ribuan tahun ya. Di Indonesia sendiri di di Candi Borobudur juga ada seperti lukisan-lukisan yang mengarahkan bahwasanya TB sudah ada pada waktu itu. Cuman penemuan pasti kuman ini itu ditemukan di 24 Maret 1982 yang kita peringati sebagai Hari TB itu ketika Robert Koch ya menemukan Mycobacterium TBC sebagai penyebab. Nah, itulah yang dianggap sebagai Hari TB sebenarnya ketika dunia bisa menemukan kumannya, dan disitulah terjadi penemuan obat ya dan lain sebagainya, sehingga penyakit ini bisa ditangani meskipun sampai sekarang itu belum tuntas. Iya, kan kalau misalnya kita tangkap berarti itu sudah lama sekali, Dok, ya. Tapi makin kesini malah kasusnya terus meningkat. Nah, kalau menurut dokter itu penyebabnya kenapa terus meningkat tuh, Dok? Iya. Penanganan TB itu perlu kolaborasi berbagai pihak ya. Jadi bukan hanya dokter, bukan hanya pemerintah, tapi peran serta masyarakat dan semua stakeholder terkait itu memang harus bahu-membahu untuk menanggulangi TB ini. Nah, kita tahu bahwasanya kenapa masih banyak kasusnya ya. Sebenarnya TB itu bisa diobati dan disembuhkan serta bisa dicegah ya. Tetapi kadangkala kasus itu misalnya ya terdeteksi sudah batuk lebih dari 2 minggu gitu ya, sudah ada gejala-gejala TB, berat badan turun, keringat malam, hanya batuk-batuk ringan saja, tidak memeriksakan ke dokter ya, atau tidak ke puskesmas atau ke tempat pelayanan kesehatan, dan akhirnya semakin parah dan di rumah juga dia akan menular ke orang sekitarnya, orang dekatnya ya. Akhirnya pada saat ditemukan kasusnya misalnya yang bersangkutan diobati, tapi sudah menyebar ke orang sekitarnya, ya, sehingga selesai kasus ini diobati karena sudah parah, misalnya baru dia ke rumah sakit atau ke puskesmas selesai diobati, tapi orang sekitarnya yang sudah terjangkit ini itu juga mulai dari seperti itu, jadi gejala-gejala ringan aja, batuk-batuk ringan penyebarannya aja. Itu yang membuat itu makin tinggi ya, Dok, ya, kasusnya. Nah, sehingga masyarakatnya cenderung nanti parah ya, atau ada darah, batuk darah. Biasanya saya paling sering dapat itu ke dokter kalau sudah ada batuk darah biasanya. Padahal itu sebenarnya sudah tahap yang sudah lebih lanjut. Kalau masih batuk 2 minggu, 3 minggu dianggap biasa, bahkan beli obat sendiri. Berarti TBC ada tingkatan parahnya ya, Dok. Iya. Mungkin boleh dijelaskan dari tingkatan terendah sampai paling parah yang pernah dokter hadapi? Iya. Kalau rata-rata yang ringan itu ya paling itu hanya batuk-batuk lebih dari 2-3 minggu nggak hilang, sudah minum obat batuk, beli obat batuk sendiri nggak hilang-hilang, tapi itu masih sekedar batuk aja ya. Nah, kuman TB ini memang dia berlahan ya,
istilahnya berlahan tapi pasti dia akan menggerogoti paru. Awalnya hanya berupa bercak, lama kelamaan dia akan melubangi paru, ya. Kalau sudah melubangi paru, maka disitulah terjadi biasanya gejala batuk darah, ya. Batuk darah, kemudian batuk dengan sesak, batuk dengan demam, ya. Sehingga di situ akan lebih parah kalau sudah ada batuk darah, ya. Di parunya sudah lebih luas, ya. Bahkan nanti kalau sudah meliputi paru kiri dan paru kanannya, ya bisa dengan sesak, bisa melubangi paru, ya, lubang paru, maka bisa suatu waktu ada komplikasi berupa paru-parunya menjadi kempes, ya, karena lubang jadi kempes, itu akan disertai dengan sesak yang mengancam jiwa, ya. Jadi dia bisa meninggal karena misalnya batuk darahnya, sesaknya, atau komplikasi misalnya menyebar ke otak, selaput otak, ya. Pernah kita dengarkan kasus-kasus meningitis, ya. Radang selaput otak itu salah satunya adalah penyebaran dari TB yang menyebar ke selaput otak, ya. Oke, berarti penyebarannya dari TB bisa menyebar ke seluruh selain penyakit itu, Dok, ya? Seluruh tubuh. Oke, nah lalu kalau tanda-tanda awal nih, Dok, mungkin boleh jelaskan tanda-tanda awal yang bisa mungkin masyarakat agar bisa notice, istilahnya bahkan bisa menjadi penanda mereka. Iya. Ya, clue yang paling penting itu adalah batuk lebih dari 2 minggu. Kalau kita kena batuk, anggaplah batuk flu, ya. Batuk flu 1 minggu, mau diobati mau tidak, istirahat yang cukup, makan yang cukup, dia hilang sendiri. Itu clue-nya. Apalagi kalau kena istilahnya flu, common cold, virus, itu 1 minggu dia akan hilang sendiri, ya. Atau radang-radang tenggorokan biasa, ya. Tapi kalau sudah 2 minggu, ya, nggak hilang, 3 minggu nggak hilang, 1 bulan nggak hilang, berdahak, ya, batuk berdahak, ya kita pikirkan di situ. Dan biasanya batuknya nggak mengenal waktu. Kalau dia batuk alergi, ya kalau dia kena debu, atau malam hari dia batuk, ya. Tapi kalau TB tidak mengenal waktu. Kemudian karena disertai gejala-gejala lain, misalnya dia berkeringat malam meskipun tidak beraktivitas berat, nah itu juga salah satu tandanya. Mungkin nafsu makan atau hangat-hangat badannya, ya, demam-demam ringan yang hilang timbul, ya. Itu juga tanda-tanda awal dari TB. Oke, lalu bagaimana dengan mitos nih, Dok? Kan banyak yang bilang juga katanya karena dari merokok atau apa gitu. Mungkin bisa jelaskan, Dok, kalau misalnya kalau dari rokok apakah itu berpengaruh atau bagaimana tuh? Iya. Kalau rokoknya tidak menyebabkan TBC secara langsung, ya. Tetapi dia membantu menekan daya tahan paru sehingga mudah terkena TB, ya. Itu salah satu yang menjelaskan, ya, bahwasanya dia membantu menekan, ya, daya tahan tubuh sehingga mudah terkena TB. Tapi kalau secara langsung rokok ke TB enggak, ya. Enggak, gitu. Ya. Kalau misalnya mandi malam, ada juga yang bilang tuh, Dok, katanya mandi malam itu bisa berpengaruh juga. Apakah itu betul atau bagaimana tuh, Dok? Tidak, itu juga mitos itu mandi malam, ya. Mandi malam enggak masalah, ya. Apalagi kita yang kerja yang sampai sore malam, kalau masa pulang rumah enggak mandi kan nggak enak, nggak nyaman, nggak bisa istirahat, ya. Mandi aja, ya. Cuman kalau ada air hangat lebih baik, ya, tentunya air hangat, karena katanya pembuluh darah kita itu kalau kena air dingin kan dia menyempit, ya. Aliran darah menjadi tidak lancar. Kita lebih mudah masuk angin, lebih mudah sakit lah. Nah, kalau dilakukan keseringan, ya tentu suatu waktu daya tahan tubuh semakin mudah turun, ya, bisa saja menjadi rentan, ya. Kalau saya sih mandi silakan, ya, air hangat atau air setengah hangat atau apa istilahnya, segar, kita bisa istirahat cukup, tidak masalah, ya. Jangan hindari mungkin kalau air yang terlalu dingin atau apa, ya, itu aja yang, tapi secara langsung tidak, ya. Oke, mungkin sudah ada gambaran dari Sobat Akademika Unhas tentunya bagaimana sebenarnya penyebaran kasus ini, Dok, ya. Tentunya pasti masyarakat, khususnya Sobat Akademika Unhas masih penasaran bagaimana sebenarnya cara pengobatan dari kasus TB ini, Dok, ya. Tapi mungkin tahan dulu, kita akan membahas lebih dalam. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi setelah jeda berikut.
Baik Sobat Akademik Unhas, masih bersama saya di Putri Najwa. Tentunya kita masih di Unhas Sehat dengan Dokter Harun Iskandar. Oke dok, kita lanjut lagi nih dok. Sebenarnya kan tadi sudah jelaskan tuh dok. Mungkin boleh dijelaskan lagi sebenarnya bagaimana kita sudah tahu bagaimana kasus TB itu. Lalu bagaimana sebenarnya cara pengobatan dari TBC itu sendiri? Ya, jadi ketika ada gejala ya, salah satunya batuk lebih dari 2 minggu ya, yang tidak mau sembuh-sembuh, maka segerakan periksakan ke dokter, ke puskesmas atau pusat layanan kesehatan terdekat di tempat kita. Nah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan tentunya dari dokternya ataupun dari tenaga kesehatannya, dan salah satu clue yang biasa dilakukan itu adalah pemeriksaan dahak ya. Nah pemeriksaan dahak itu disediakan pemerintah secara gratis ya, namanya tes TCM dulu. Beberapa tahun lalu kita masih menggunakan bakteri tanah asam yang periksa dahak sebanyak 3 kali pagi, sewaktu pagi. Ini cukup 1 kali aja datang periksa dahak, dan itu menggunakan mesin yang cukup canggih ya. Biasanya dalam 1 jam itu sudah bisa keluar hasil, tapi biasanya besoknya itu akan cukup 1 kali pemeriksaan dahak itu untuk mendeteksi apakah ada kuman TB ya di situ. Dan alat yang digunakan ini namanya tes cepat molekuler. Itu cukup akurat sekali karena meskipun kuman masih sedikit bisa terdeteksi. Nah, cuman kalau misalnya ya kalau positif ya tentu dia harus pengobatan ya. Pengobatannya berapa lama? Minimal 6 bulan. Ya, 6 bulan rata-rata pengobatan. Setiap hari minum obat, tidak boleh putus ya. Karena kalau putus atau istilahnya tidak lanjut berobat, kemungkinan dia akan kambuh atau harus mendapatkan pengobatan yang lebih lama lagi sampai 9 bulan sampai 11 bulan. Jadi upayakan jangan putus berobat. Nah, tetapi kalau misalnya hasil tes dahak itu negatif tapi gejalanya tetap batuk yang tidak berkepanjangan, itu biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan foto ya. Foto toraks atau foto ronsen lah istilahnya. Nanti bisa dilihat di parunya seperti apa. Karena nanti dari foto itu ada gambaran khas TB. Kalau meskipun dahak itu negatif tapi gambaran fotonya khas dan gejalanya ada, itu juga bisa mendapatkan pengobatan selama 6 bulan ya. 6 bulan setiap hari ya. Ada namanya 2 bulan pertama itu obat yang lebih besar ya. Nanti fase lanjutannya obatnya lebih ringan lah bagi pasien. Tetapi TB bisa disembuhkan asal berobat secara teratur ya, dan juga itu tadi yang clue-nya ya. Kalau misalnya dia misalnya di suatu keluarga ada satu anggota keluarga yang kena TB, maka orang sekitarnya itu sebaiknya di screening juga. Tadi itu untuk memutus mata rantai TB ini bukan hanya mengobati yang lagi sakit TB, tapi sekitarnya sebelum dia parah, sebelum dia bergejala itu kita harus deteksi juga supaya memutus mata rantai penyebaran TB ini. Oke, berarti dengan pemeriksaan dahak dok ya. Berarti kalau misalnya sudah tadi yang dokter jelaskan gejala sudah 2 minggu, batuk tidak berhenti, lalu pemeriksaan dahak ini. Nah kalau tes dahak ini berarti bisa kita lakukan di rumah sakit terdekat, rumah sakit Unhas khususnya bisa dok ya? Bisa. Bisa termasuk yang sangat canggih dan awal waktu melakukan tes cepat molekuler ini. Ya. Oke, nah lalu kan itu cara penanganannya. Lalu misalnya bagaimana sih sebenarnya apa tantangan besar dari kasus penyakit TBC ini sendiri dok sebenarnya? Iya, kasus tantangan terbesar dari TB ini sebenarnya tantangannya bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia ya menghadapi kita mencanangkan bebas TB di 2030 karena angka kematian masih cukup tinggi ya. Kalau kematian di seluruh dunia itu sekitar 10 juta kasus, kematian itu sekitar 1 jutaan kasus per tahun. Di Indonesia sendiri itu sekitar 130 ribuan kasus meninggal per tahun, kasus baru sekitar 1 jutaan per tahun. Jadi istilahnya kasus baru per tahun karena ada sebagian diobati dia kan sembuh. Kalau sembuh ya enggak masalah lagi ya. Nah, sekitar 17 orang per jam ya itu meninggal dunia karena TB. Jadi cukup tinggi sekali ya. Mirip-mirip ya COVID dulu ya. Tapi COVID lebih waktu itu kan gejalanya lebih dahsyat semua ya. Tapi ini juga sebenarnya kalau diakumulasi dia juga cukup berbahaya sehingga
harus ada upaya keras dari berbagai pihak. Tadi saya sampaikan dari seluruh pihak untuk menanggulangi TB karena kematian sebenarnya 17 orang ya meninggal per jam karena TB, termasuk kita di Indonesia. Cukup ganas dok ya. Iya. Lalu sebenarnya apakah ada potensi resistensi obat sih dalam TBC ini dan bagaimana sebenarnya cara mengatasinya dok? Ya, tantangan sekarang yang kita hadapi itu adalah TB yang kebal obat, ya. Jadi pasien diobati, ya, tidak sembuh atau dia putus, maka kemungkinan dia kebal obat. Nah, kalau kebal obat kita harus menggunakan obat-obat baru. Kebal artinya obat yang kita gunakan di awal, obat standar itu menjadi kebal. Sehingga kita harus menggunakan obat-obat yang baru yang relatif lebih lama. Pemberinya bisa sampai 9 sampai 12 bulan ya, lebih panjang dan disertai dengan suntikan ya. Suntikan yang lebih lama beberapa bulan pada kasus-kasus. Padahal di awal kalau dia konsisten dengan pengobatan, tidak putus-putus atau berobat dengan baik, maka dia cukupkan makan tablet aja. Itu pun tablet yang kombinasi. Di dalam satu obat itu sudah ada 4 macam obat. Jadi dia hanya minum 4 biji misalnya sekali. Tetapi begitu dia sudah kebal obat karena misalnya putus-putus, tidak tidak selesai pengobatan, terus karena sudah baik ya, tidak mau lanjut lagi minum obat, maka yang terjadi dia kebal obat. Kebal obat pengobatannya akan lebih lama, 9 sampai 11 bulan disertai dengan tambahan suntikan. Nah, jadi lebih repot ya, lebih susah. Oke, lalu masih dalam lingkup proses pengobatan nih dok. Apa sih sebenarnya berdasarkan pengalaman dokter nih mengenai kasus ini, apa sebenarnya tantangan besar dalam proses penyembuhannya sendiri nih dok? Pertama stigma. Stigma. Ya, stigma dari masyarakat. Ini perlu kita bangun kebersamaan bahwasanya masyarakat jangan istilahnya risih atau apa dengan menderita. Kita harus bantu, support ya. Bahkan salah satu komponen penting dalam penanganan orang TB itu adalah PMO, pengawas minum obat. Pengawas minum obat itu orang sekitar atau orang dekat yang selalu mengingatkan yang bersangkutan loh. Tolong minum obatnya. Sudah minum obat belum? Ya, itu penting sekali karena pasien lupa atau tadi saya sudah minum obat atau lupa karena sudah baikan kan tidak minum obat. Tapi kalau ada PMO dia mengingatkan obatnya tolong dipastikan minum ya. Kalau misalnya dia bepergian atau apa obatnya terputus ada yang membantu mengingatkan atau apa ya. Itu pentingnya ya, penting dari support dari masyarakat terhadap TB itu juga penting. Jangan mengucilkan atau apa karena TB itu bisa diobati dan bisa disembuhkan. Cuman juga yang perlu di garis bawahi untuk yang masyarakat juga yang menderita TB juga harus aware terhadap orang sekitar. Misalnya ya dia bepergian pakai masker ya. Kalau batuk ya tutup mulut, pakai etika batuk ya, tutup mulutnya pakai tisu. Tisunya juga nggak boleh dibuang sembarangan ya, harus dibuang di tempat yang baik. Kalau membuang dahak jangan dibuang dahak di sembarang tempat ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya dahak itu dia bisa bertahan dalam beberapa jam atau beberapa hari. Jadi dia ambil tempat khusus untuk dahaknya dibuang sehingga orang yang misalnya dia berdahak terus ada orang lain datang kan bisa saya diterbangkan oleh udara atau apa. Kalau batuk droplet menular, kalau dia tutup batuk atau apa tentu menghindari penularan dan kembali lagi kebiasaan kita waktu COVID. Ya, apa kebiasaan kita waktu COVID? Cuci tangan. Itu yang saya lihat sudah terlupa padahal waktu COVID itu luar biasa kita disiplinnya mau sedikit-sedikit hand sanitizer bahkan. Sekarang sudah mulai jarang saya lihat ya. Kalau ada yang batuk aja kalian padahal harusnya kalau dia sakit dia pakai masker ya supaya menghindari penularan batuk. Pokoknya sebenarnya COVID itu banyak pembelajaran ya, termasuk menjaga daya tahan tubuh kita upayakan supaya tidak terlalu capek ya. Yang merokok juga jarang saya lihat waktu COVID ya. Nah, tapi padahal COVID ini luar biasa pembelajarannya bagi kita semua. Ya. Oke, nah lalu kalau misalnya dari sisi pemerintah sendiri, kalau menurut dokter sejauh mana sebenarnya peran pemerintah ini dalam upaya memberantas TBC sendiri khususnya di Indonesia nih dok? Ya, kalau pemerintah saya kira pemerintah kita cukup aware dengan TB. Tapi tadi saya sampaikan bahwasanya penanggulangan TB itu bukan tugas pemerintah semua. Kita semua harus berkolaborasi. Untuk pemerintah sendiri obat itu disediakan secara gratis ya.
Jadi mau ada asuransi atau tidak, ya kan biasa ada yang berpikir saya nggak ada asuransi misalnya ya, oh saya nggak mau nanti ada biaya, tidak ya. Kalau dia mau ada asuransi, mau aktif asuransinya tidak atau tidak ya, itu tetap akan dilayani. Mulai dari pemeriksaan dahak, ya, asal dia datang ke puskesmas tentunya. Pemeriksaan screening juga nanti itu akan ditanggung oleh orang-orang yang, misalnya orang ada keluarga kita kena TB, itu keluarga kita bisa di screening pakai tes mantu, ya. Belum ada gejala kita bisa tes, itu bisa dilakukan di di puskesmas sekarang atau di layanan-layanan kesehatan. Obat juga gratis, ya, sampai tuntas itu ditanggulangi oleh pemerintah. Jadi tinggal kita mau atau tidak ya, orang sekitar kita juga istilahnya mendukung ya, pemerintah juga mendukung, dan salah satu lagi pemerintahan yang Pak Prabowo makan siang gratis itu juga membantu. Saya kira itu upaya pemerintah yang cukup baik dan kita apresiasi, mencegah kekurangan gizi, karena kekurangan gizi juga menjadi faktor risiko pada TB ya. Jadi yang faktor risiko yang mudah TB itu gizi buruk ya. Kemudian diabetes ya. Diabetesnya harus terkontrol dengan baik ya. Orang-orang dengan imunokompromis, orang-orang kena HIV dan sebagainya itu istilahnya berisiko untuk kena, lebih berisiko kena TB ya. Oke, berarti kebijakan pemerintahnya itu sudah efektif, kembali lagi kepada diri kita sendiri lagi ya dok ya? Iya, artinya tentu pemerintah sudah cukup berperan, kita dukung, dan saya yakin kalau kita bisa bersama-sama ya, pemerintah mendukung dengan semaksimal mungkin ya, masyarakat terlibat semaksimal mungkin, kemudian menghilangkan stigma, yang sakit juga aware dengan dirinya, saya kira insya Allah bisa 2030 bebas TB ya, bisa saja tercapai ya. Oke, nah lalu seberapa penting sih sebenarnya kita investasi di sektor kesehatan untuk mempercepat eliminasi TBC ini menurut dokter? Dan apakah ada inovasi atau teknologi terbaru khususnya mungkin di rumah sakit Unhas sendiri, dok? Ya, saya kira itu penting ya, karena salah satu slogan dari TB secara dunia itu adalah ya, yes we can end TB ya, kemudian commit ya, kemudian invest dan action ya. Nah, invest di sini salah satunya tentu inovasi ya, temuan obat-obat baru ya. Temuan obat-obat baru yang sekarang yang barusan itu, misalnya nanti pengobatan TB yang 6 bulan itu bisa diperingkas jadi 4 bulan. Kita di Unhas ya, itu salah satu terlibat dalam penelitiannya itu untuk regimen 4 bulan itu salah satu dilakukan di Fakultas Kedokteran FK Unhas ya. Kemudian penelitian TB juga cukup banyak dilakukan di Universitas Hasanuddin ya, sehingga kita harapkan sumbangsi ya dalam hal obat baru ataupun terapi tambahan ya, banyak terapi tambahan seperti albumin, kemudian obat-obat herbal ya, itu diharapkan bisa membantu memperkuat kolaborasi dalam penanganan TB. Oke, berarti kita di Makassar Rumah Sakit Unhas bisa ya sudah dengan teknologi terbaru, dok ya? Iya, insya Allah ya. Oke, nah lalu banyak nih kan anak muda juga yang masih belum aware sendiri nih dok tentang TBC ini. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka nih dok? Iya, tentu di zaman sekarang ini tentu media sosial itu menjadi sangat-sangat efektif tentunya, sehingga kita harapkan ya genset yang istilahnya sehari-hari dengan media sosial dan sebagainya ya, berikanlah sumbangsi ya dalam hal menanggulangi TB ya, misalnya ada edukasi ya, ada konten mengenai mencegah TB ya, konten jangan batuk sembarangan misalnya, etika batuk ya, hindari merokok ya, kemudian menjaga kesehatan ya. Saya kira
harapan kita tentunya generasi muda itu membantu dalam hal edukasi ya, dan tentu dengan mengedukasi dia juga akan mengedukasi dirinya supaya bisa hidup lebih sehat ya, dari begadang, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur ya, itu diperlukan sekali. Ingat, orang yang terinfeksi atau kemasukan kuman TB itu belum tentu dia sakit TB. Jadi sepertiga orang di dunia itu terkena TB, tetapi dia tidak bergejala sama sekali. Hanya sekitar 1-2% yang bergejala menjadi penyakit TB. Tapi syaratnya apa? Imunitas baik ya. Iya, para tenaga kesehatan yang tiap hari merawat orang TB itu kontak juga dengan menderita TB. Tapi kenapa tidak sakit? Ya ada kebetulan ya, tentu mereka yang menjaga daya tahan tubuh, pakai masker dan lain sebagainya. Termasuk masyarakat sekitar ya, hidup sehat itu penting ya, makan bergizi ya, olahraga teratur minimal 3 kali seminggu ya. Kalau kita sakit ya kita menjaga etika, misalnya pakai masker ya, supaya mencegah penularan. Kira itu penting. Oke, mungkin terakhir nih dok, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin dokter bisa sampaikan closing statement kepada Sobat Akademika Unhas bagaimana mengenai TBC ini sendiri, dok. Ya, teman-teman sekalian, pertama TB itu bisa diobati, ya, bisa dicegah dan bisa diobati. Mencegahnya tentu kalau misalnya sudah ada gejala batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan, ya. Pemeriksaannya bisa di mana saja, termasuk ke pusat kesehatan terdekat untuk pemeriksaan dahak ya. Dan kalaupun misalnya ada TB itu bisa diobati dengan baik ya, dan pengobatannya pun gratis ya. Kemudian juga untuk keluarga-keluarga terdekat kita ya, kalau ada yang misalnya terpapar TB bisa dilakukan pemeriksaan screening untuk memastikan ya semua keluarga itu sehat ya, yang sakit diobati, yang belum sakit juga dicegah untuk terpapar TB ya, bersama dengan kita semua ya, pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat ya, berkolaborasi bersama menanggulangi TB sehingga insya Allah di 2030 target kita ya insya Allah bisa bebas TB tentunya. Ya. Amin, luar biasa. Terima kasih banyak dok atas waktunya untuk hari ini. Baik Sobat Akademika Unhas, tentunya kita telah mendengar penjelasan dengan bagaimana sebenarnya kasus tuberkulosis ini, tentunya dengan dukungan terhadap deteksi dini, pengobatan yang tepat, dan edukasi mengenai pencegahan, tentunya kita dapat mengurangi angka kasus tuberkulosis ini dan mewujudkan Indonesia bebas TBC. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.